pada pagi hari ini. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Inilah rasa syukur kami, inilah rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian isyarat Tuhan. Berkati kami semua yang akan mendengarkan. Biar Roh Kudus memampukan kami untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk mengutarakan hati Tuhan. Biarkan semua firman yang disampaikan semuanya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang siap untuk diberkati. Sama-sama katakan amin. Salam. Shalom. Salam Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan. Pada siang hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan, kepada hambanya maupun melalui Pak Lukas yang sudah memberikan secara pribadi kepada saya untuk melayani di tempat ini, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, sebagai pembukaan, saya mengapresiasi kepada singer, song leader maupun pemain musik. Tahukah Ibu Bapak, ketika para pendeta, para pengajar, ya, berkhotbah di depan, ketika dipanggil Tuhan di surga, mereka tidak lagi berkhotbah, mengajar, menginjil, tetapi mereka yang pemusik, singer, song leader, mereka selalu nanti di surga akan memuji, menyembah Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu, anggap saja kita sekarang lagi berlatih nanti di surga. Amin, Ibu Bapak. Amin. Ini sebagai pembukaan saya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam keselamatan atau istilahnya soteriologi, ya. Itu terambil di Efesus 2. Ibu Bapak boleh Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Efesus ini sudah sering kali di khotbahkan oleh pengkhotbah ya. Ini adalah satu pelajaran bagi kita, pengajaran yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya. Ini doktrin yang tidak bertentangan dengan semua denominasi yang ada. Mereka sangat mendukung di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini. Saya mengatakan ini adalah ayat yang sangat luar biasa buat kita sekalian, ya. Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa dia sebenarnya sangat mengasihi kita semua, terutama jemaat yang ada di Efesus. Sudah dapat semua, Ibu Bapak? Sudah. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Saya ingin supaya kita sama-sama diberkati, ya. Kalau di sebelah itu kan kalau membaca firman itu dapat barokah, ya. Nah, saya ingin Ibu Bapak semua, ya, sama-sama juga mendapatkan barokah. Kita sama-sama membaca. Kalau di sebelah sini atau mulai dari tengah ini, ya. Ini nanti di ayat yang pertama, yang di sini ayat yang kedua, yang genap. Yang ini ayat ganjil, sini ayat genap. Nah, dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Hitungan ketiga dimulai dari sebelah kanan saya. 2, 3. Kamu ada usaha karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. 2 sebelah sini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dirimu, karena kamu taati penguasa ajaran kasar, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang munafik. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dan ramah oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah mengikat kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, karena kamu Bersama-sama yang ayat ke-10. karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau sedikit historis Efesus. Efesus itu kalau sekarang adalah Turki. Dia berada di kota pelabuhan yang mobilitas ekonominya sangat tinggi. Oleh sebab itu, budaya yang ada di sana itu sangat mempengaruhi kehidupan jemaat di Efesus. Banyak perilaku-perilaku hedonisme, budaya-budaya penyembahan berhala, ya, sehingga Efesus yang tadinya adalah, kalau kita melihat di Wahyu, adalah kasih mula-mula itu berada di Efesus. Tetapi kenapa mereka sampai menyimpang daripada doktrin-doktrin yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus mengajari mereka sekitar 2-3 tahun di Efesus untuk mengajarkan doktrin-doktrin agar tidak menyimpang daripada ajaran-ajaran sesat. Ini menunjukkan bahwa Paulus juga sangat mengasihi jemaat Efesus, ibu bapak yang dikasih. Itu sepintas historis daripada jemaat Efesus. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah kasih karunia membuat hidup. Saya ulangi lagi ya. Tema pada perrenungan pada pagi hari ini adalah kasih karunia membuatku hidup. Kasih karunia membuatku hidup. Kira-kira setelah saya mengucapkan kalimat ini, apa yang ada di benak pikiran ibu bapak? Merasa syukur? Merasa dihargai? Merasa diperhitungkan? Itu sebenarnya tidak layak. Kita tadi membaca Efesus 2 ayat 1 sampai 3, ya. Ini kita perdalam masing-masing ya, per ayat. Ini dari Efesus 1 sampai 10, saya membagi tiga kesimpulan. Dari ayat 1 sampai 3 itu adalah kita mati, ibu bapak yang dikasih ya. Efesus 1 sampai 3, hidup tapi mati. 1 sampai 3, mati karena pelanggaran dan dosa. Yang keempat sampai ketujuh itu hidup dan diselamatkan. Dari ayat 4 sampai 7, hidup dan diselamatkan. Allah mendemonstrasikan kemahakuasaan, kasih setia Allah kepada semua bangsa, kepada semua manusia dari masa ke masa. Itu dari 4 sampai 7. 8 sampai 10 ini mengulangi dari ayat 5 dan mempertegas bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, kita pelajari dari ayat pertama. Dari ayat pertama sampai ayat ketiga kita menemukan kata-kata kamu, kami, mereka. Betul tidak? Di situ ada kamu.
Kamu ini menunjukkan bahwa Efesus, ya, kamu itu menuju kepada jemaat Efesus. Kamu itu dulu sudah mati, sama seperti Adam dan Hawa. Dan di situ ada kata-kata di ayat kedua, kamu hidup. Kelihatan bertentangan ya antara ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 1 kamu dulu sudah mati karena pelanggaran. Tetapi kenapa di ayat 2 kamu hidup? Seolah ayat 1 dan 2 ini bertentangan. Tetapi sebenarnya tidak. Mengapa tidak? Kalau di ayat 1 kamu dulu sudah mati karena pelanggaran, itu artinya kalau kita mengenal atau mengetahui kematian ada berapa? Kematian rohani, kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah kematian rohani. Terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Jadi kalau di Kejadian 2 ayat 17, pada hari kamu makannya kamu pasti mati. Tetapi kenapa waktu itu Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk tidak mati? Kan itu yang mati kerohanian. Kerohanian ada terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Ibu bapak yang dikasih. Nah, kira-kira ciri-ciri orang berdosa itu apa? Terputusnya hubungan dengan Allah itu. Tidak mampu mengaitkan tidak mampu mengaitkan semua yang ada di dunia ini dengan kemuliaan Allah. Saya ulangi ya. Seseorang yang atau ciri-ciri orang berdosa itu tidak mampu mengaitkan segala sesuatunya dengan kemuliaan Allah. Nah, ciri-ciri orang berdosa adalah orang yang dikuasai dunia atau orang yang mencintai dunia. Ciri-ciri orang yang mencintai dunia, ya, dia tidak mampu lagi untuk mengaitkan dengan kemuliaan kepada Allah. Jadi contohnya begini. Sering kita mendengar teologi-teologi kemakmuran ya. Teologi-teologi kemasyuran. Artinya apa? Setiap teologi kemakmuran itu mengarahkan kita supaya kita memperoleh materi. Ya. Teologi kemakmuran tidak salah. Teologi kemasyuran juga tidak salah. Karena Abraham ketika Tuhan menyatakan kepada Abraham, kamu akan menjadi termasyur, terkenal. Jadi teologi kemasyuran, teologi kemakmuran itu tidak salah. Tetapi bagaimana setiap kita diberkati Tuhan, ya? Apakah kita mampu mengaitkan berkat-berkat yang sudah kita peroleh kepada kemuliaan Allah? Nah, ini ciri-ciri orang yang dikuasai dunia, orang yang bersahabat dengan dunia. Yakobus 4 ayat 4. Coba minta tolong Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Musuh. Jika kita bersahabat dengan dunia, ya, ini menjadi musuh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dikuasai iblis. Mengapa dikuasai iblis? Karena memang iblis punya kuasa. Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin, Ibu Bapak. Amin.
Ya, saya punya kalimat yang dapat membangun saya pribadi mungkin dengan ibu bapak. Takut kepada iblis adalah satu kesalahan, tetapi meremehkan iblis adalah satu kesalahan yang fatal. Karena iblis memang punya kuasa, tetapi kita tidak perlu takut. Lalu solusinya apa? Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Amin. Alkitab pernah mencatat bahwa Yesus aku kenal, Paulus aku kenal. Ada seseorang yang ingin mengusir setan. Dia mengatakan, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal. Lu siapa? Bu Bapak yang dikasih. Artinya apa? Sejauh mana kita mengenal Allah? Sejauh mana kita mengenal Yesus? Kalau kita sudah memahami, menyadari Yesus, ya, ada hubungan intim dengan Yesus. Jadi jangan cuma mengusir setan, baik setan juga mungkin bisa kita kalahkan, ibu bapak. Jadi di sini yang dimaksud adalah bahwa kita dari awal ini sudah berdosa, ibu bapak. Ya. Jadi bukan ketika kita berbuat dosa baru kita berdosa. Sebelum kita berbuat dosa, kita sudah berdosa. Nah, di situ ada kata-kata kamu, kami yang di ayat ketiga, ya. Kami di sini bahwa Paulus ingin mewakili orang Yahudi. Orang Yahudi yang berada di Efesus yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, mereka merasa golongan ini yang berada di Efesus, golongan Yahudi, merasa orang yang istimewa. Karena apa? Karena Taurat diturunkan kepada bangsa Israel. Tuhan menyatakan bahwa bangsa pilihan adalah bangsa Israel. Oleh sebab itu mereka merasa eksklusif di Efesus, sehingga mereka menjadi sombong. Padahal di situ juga Rasul Paulus mengatakan, kamu sama berdosanya, dan kami, Paulus maksudnya, kami juga orang Yahudi, ini juga berdosa. Dan yang di ayat ketiga dia mengatakan mereka itu berarti Efesus, orang Yahudi, dan semua orang ini semuanya berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Jadi artinya apa? Bukan ketika kita berbuat dosa kita sudah berdosa. Ya. Sebab begini ya, ibu bapak, ada dosa itu dosa pasif, dosa aktif. Dosa pasif itu adalah ketika kita melanggar aturan Taurat, ya. Tetapi dosa yang pasif, ketika kita menerima pengajaran itu akan membentuk karakter maupun perilaku kita. Sejauh mana kita menerima pengajaran tidak sesuai dengan Alkitab akan mempengaruhi pola pikiran kita, perilaku kita, membentuk karakter kita. Apakah benar atau salah? Ini yang menentukan. Nah, ketika kita salah menerima pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitabiah, inilah yang dinamakan menyimpang, dosa pasif. Dan dosa pasif itu juga bukan ketika kita berbuat dosa. Ya. Sebelum kita berbuat dosa, kita sudah berdosa, ibu bapak yang dikasih. Itu yang dimaksud dengan Paulus, ya. Teologi Paulus yang ada di Efesus 2 tadi. Ibu bapak yang dikasih Tuhan. Kemudian yang di ayat 4 sampai 7. Di ayat 4 ini menunjukkan ya sifat Allah yang kasih dilimpahkan kepada kita. Itu ayat yang maksud ayat yang ke-4. Ayat yang ke-5,
Dengan ayat yang kelima, Ibu Bapak. Minta tolong. Dengan matinya Yesus di kayu salib, kita yang diselamatkan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma di sini bukan murahan ya. Karena apa? Karena kita ditebus dengan darah yang mahal. Apa arti darah yang mahal? Darah yang mahal itu darah yang tidak terhingga harganya. Darah yang langka. Ya apa gak langka wong gedene Gusti Allah ya. Ini darah Yesus. Makanya darah yang cuma-cuma itu bukan berat, cuma-cuma itu bukan murahan. Ini mahal. Mahalnya itu tadi tidak terhingga. Ibu Bapak. Nah, ayat yang ke-7, Ibu Bapak. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ia telah, di sini sebenarnya bukan Lembaga Alkitab Indonesia mungkin kurang tepat membangkitkan, mengangkat, karena ini berkaitan dengan eskatologi ya. Dia mengangkat kita, Allah mengangkat, Yesus mengangkat kita ya untuk bisa bersama-sama dengan Dia, dan Dia menyediakan tempat di surga. Ini yang dimaksud ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 ini dia mendemonstrasikan kekuasaannya, keilahiannya kepada semua manusia dari masa ke masa. Amin, Ibu Bapak. Amin. Dan ayat yang ke-8 ini adalah kunci. Ayat 8 dan 9 adalah kunci dari Efesus 1 sampai 10, atau poin daripada Efesus 1 sampai 10. Minta tolong coba ditayangkan, tolong ada yang punya suara gede, kencang. Minta tolong bisa dibacakan. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Amin. 10:9. Amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Amin. Ibu Bapak, dari depannya kita sudah melihat bahwa manusia sejak awalnya telah berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Mazmur 51 ayat 5. Mazmur 51 ayat yang ke-5. Ya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Bukan. Bukan. Yang ke-7. Sesungguhnya dalam Ya, yang ke-7 itu masuk ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Amin. Jadi manusia berdosa bukan ketika dia berbuat dosa, sudah berdosa. Tetapi semenjak di dalam kandungan dia sudah berdosa. Kalau saya membuat analoginya itu begini. Macan itu binatang buas ya. Ketika dia menerkam kambing, macan itu buas ya. Tapi ketika macan itu lagi diam, apakah dia buas? tidak, tapi Puas. Ketika macan itu lagi tidur dia binatang buas tidak? Puas. Tetap puas. Nah, ini yang dimaksud dengan Mazmur 51 ayat 7 atau 5 ya, dalam kurung kan. Jadi manusia dari awalnya itu memang sudah berdosa, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Lalu ukuran
Ukuran manusia berdosa itu apa? Ya. Jadi maksudnya begini, ya. Manusia itu sudah dari awalnya itu sudah berdosa. Ya. Tidak ada yang tidak berdosa. Tidak ada yang terlepas dari maut. Ya. Semua manusia berdosa dan tidak akan terlepas dari maut. Sekalipun dia berbuat baik. Sekalipun kita berbuat baik. Mengapa? Karena di mata Tuhan manusia tidak ada yang baik. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Manusia tidak ada yang baik di mata Tuhan. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng karena semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang baik. Lalu Tuhan mengukurnya dengan apa? Semua orang ini tidak baik. Yakobus 2 ayat 10 sampai 12. Ini tadi yang saya maksud, ya, yang di ayat, kesimpulan dari ayat ke-8 sampai ke-10. Ya. Ayat ke-8 sampai 10 itu mengulangi ayat yang kelima dan mempertegas bangsa Yahudi tentang apa? Tolong dibacakan Yakobus. Yakobus 2 ayat yang ke-10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu maksudnya hukum Taurat, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Amin. Ibu bapak, yang dimaksud di sini adalah ya, ketika bangsa Yahudi mentaati Taurat. Artinya begini, semua hukum Taurat, ya, apabila satu hukum Taurat tidak terpenuhi, maka semua hukum Taurat itu akan luntur. Ibu bapak tahu ada berapa isi hukum Taurat? 10. Ada 613. Kalau 10 itu ya, jadi 613 itu terdiri dari hukum moral, hukum seremoni, dan hukum sipil. Kalau hukum seremoninya, hukum moralnya tadi itu yang ke-10, Pak. Kalau yang hukum seremoni itu hukum tentang pengaturan tentang ibadah. Dan hukum sipil itu sama dengan undang-undang kita sekarang. Ada 613. Gak usah 613, 100 saja dulu ya. Kita main di angka 100, gak usah di angka 600. Dari 100 hukum ini ya, 99 kita lakukan, tetapi 1 tidak kita lakukan. Ini 99 ini gugur. Ini yang dimaksud Yakobus 2. Ya. Karena bangsa Israel ya tidak mampu untuk menjalankan hukum Taurat ini. Makanya ada ayat yang mengatakan, jadi sebenarnya ayat ini muncul daripada ketidakmampuan bangsa Israel. Semua yang letih lesu yang dalam berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Karena mereka tidak mampu untuk melakukan hukum ini. Mereka letih lesu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan sampai keluar ayat ini, sebenarnya ayat ini tujuannya ini untuk menghibur mereka yang tidak mampu menjalankan hukum Taurat ini.
Ini ukuran pertama. Ukuran yang kedua adalah Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kain kotor. Demikianlah segala, bukan separuh loh. Artinya segala, ya, segala perbuatan kita, mulai dari kita lahir sampai Bapak umurnya berapa Pak? Baru 74. Baru 74. Dari perbuatan baik dari 0 sampai 74 di mata Tuhan itu tidak ada arti. Jadi amal baik itu tidak akan menyelamatkan kita. Ibu bapak yang dikasih. Karena perbuatan baik di mata Tuhan adalah apa yang dikatakan tadi? Seperti kain Kotor. Tahu kain kotor itu apa maksudnya? Bukan pel atau apa Pak? Itu bahasa Yunani, bahasa aslinya ya. Itu kain pembalut wanita datang bulan. Kain kotor itu. Jadi amal baik, amal soleh kita itu sama dengan kain pembalut itu tadi. Di mata Tuhan, itu ukuran Tuhan. Sekalipun kita berbuat baik, amal soleh kita tidak menyelamatkan kita. Ibu bapak yang dikasih, itu yang pertama. Ya, semua manusia akan binasa karena dosa, sekalipun berbuat Baik. Sekalipun manusia berhenti untuk tidak berbuat dosa atau bertobat. Sekalipun ya, kita berhenti untuk tidak, jadi contohnya begini ya. Kalau ibu bapak sering, kalau di sini bahas bisu-bisu ya, itu kan dosa ya. Jadi kita berpikir, wah supaya saya tidak berdosa ya, saya berhenti untuk tidak bisu-bisu. Ini bukan solusi. Atau orang yang sering berbohong, dia berpikir supaya nanti saya selamat, saya berhenti untuk tidak berbohong. Baru satu. Yang suka mencuri, supaya kita selamat, saya berhenti untuk tidak. Bukan solusi. Kenapa? Karena dosa di mata Tuhan adalah hutang. Dosa di mata Tuhan hutang. Ibu bapak yang dikasih. Makanya Tuhan di kayu salib untuk melunasi hutang kita. Dosa adalah hutang di mata Tuhan. Coba minta tolong Matius 6 ayat 12. Ini tentang doa Bapa kami. Matius 6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dan ampunilah kesalahan kami. Kesalahan kami itu, kesalahan itu bahasa Yunani-nya opelema. Ya. Dan ampunilah kesalahan kami. Coba Pak, di situ diganti. Dan ampunilah hutang kami, Pak. Dan ampunilah hutang kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Amin. Jadi maksudnya begini, ya. Kalau saya berhutang kepada, misalnya kepada Pak Lukas ya, 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, sampai menumpuk, ya, sampai 100 miliar katakan ya. Lalu Pak Lukas datang dengan bodyguard dan debt collector ke saya, marah-marah.
Pak, bagaimana ini utang ini Bapak? Sudah sekian banyak. Dengan marah-marah, sudah sekian banyak. Lalu saya bilang ke Pak Lukas, Pak, sabar Pak, sabar Pak. Saya memang berutang banyak kepada Bapak. Tapi saya berjanji Pak, saat ini ya, saya berhenti untuk tidak hutang kepada Bapak. Kira-kira menyelesaikan masalah? Cuma dengan kata, saya berhenti tidak hutang. Sama, dosa di mata Tuhan adalah hutang. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ya. Dan yang jadi persoalannya adalah sekian banyak hutang atau dosa kita kepada Tuhan, tidak ada satupun yang dapat melunasi. Tidak ada yang dapat membayar hutang-hutang kita. Bukan tidak ada upaya sebenarnya ya. Kalau kita lihat rentetannya, mulai dari Adam. Adam adalah ciptaan yang build up dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri dia ciptakan. Kira-kira menyelesaikan masalah? Tidak. Dengan kasih karunia dia panggil Nuh. Menyelesaikan masalah? Tidak. Dengan kasih karunia dia panggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian. Menyelesaikan masalah? Mungkin dari perut ya. Orang yang dari perut, dia dengan kasih karunia dia panggil Musa. Menyelesaikan masalah? Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang dapat menyelesaikan hutang-hutang dosa ini. Bukan tidak ada upaya untuk kita kembali kepada citra semula, seturut dan gambar Allah. Ini adalah rentetan usaha, tapi semuanya gagal. Oleh sebab itu, ibu bapak yang dikasih, kita memerlukan suatu sosok yang penuh kasih. Oleh sebab itu kita masuk ke poin ke-8 tadi, ya. Sebab kasih karunia kamu oleh Tuhan Yesus. oleh iman. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh Iman. apa itu kasih karunia? Grace. Grace. Bahasa Yunaninya charis. Ada yang namanya grace. Grace itu. Belum ada ya. Grace. Kasih karunia. Kasih karunia itu adalah seseorang yang Allah memberikan pemberian kepada seseorang yang layak, yang tidak selayaknya menerima. Yang layaknya tidak menerima selayaknya. Selayaknya kita seharusnya tidak layak menerima kasih karunia itu. Itu yang namanya kasih karunia. Jadi contohnya begini. Kalau Bapak Gembala ya mempekerjakan seseorang ya, dan dia memberikan, Bapak Gembala ini memberikan upah itu kan layak ya, kepada seseorang dalam 1 bulan misalnya 2 juta ya. Bapak Gembala memberikan pekerja selama 1 bulan 2 juta. Tetapi ketika Bapak Gembala ya memberikan uang kepada seseorang yang tidak dipekerjakan Bapak Gembala, nah ini yang dinamakan kasih karunia Gembala. Karena sebenarnya tidak layak menerima 2 juta ini, karena dia tidak bekerja kepada Bapak Gembala. Nah ini yang dimaksud kasih karunia Bapak Gembala. Demikian juga kasih karunia Allah. Selayaknya kita ini tidak layak menerima kasih karunia itu tadi. Paham ya? Nah, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ketika
ya, ketika Allah Tuhan ya memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, ketika Allah mengulurkan tangannya kepada kita, bagian kita untuk menerimanya. Menerima dengan iman. Nah, ini yang dimaksud dengan iman di sini, konteks iman di sini adalah Allah yang Maha Kuasa, ya, Allah yang transenden, Allah yang tidak terhampiri. Dia mau turun ke dunia, ya, berwujud seperti manusia, yaitu namanya Yesus. Nah, ini konteks iman yang ada di Efesus ini, bahwa Allah yang transenden, yang Maha Kuasa ini mau turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan dia mati. Yesus Kristus mati untuk menyelamatkan kita. Kenapa harus mati? Karena upah dosa adalah kematian. Seperti tadi, Kejadian 2 ayat 17. Pada saat kamu makannya, kamu akan mati. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Dan Yesus memang mati. Terserah tetangga mau mengatakan bahwa dia hanya diserupakan. Tetapi sejarah mencatat bahwa pada waktu pemerintahan Pilatus ada seorang bijaksana yang dihukum mati. Tanpa kita membaca Alkitab, ya, kita tahu sejarah ada, fakta. Sekalipun dunia tidak mengakui. Ibu Bapak yang dikasih. Oleh sebab itu dia mati. Dan memang dia mati. Ketika Yesus mati, ya, di kayu salib, apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kematian Tuhan Yesus, dia sedang membayar hutang kita. Ibu Bapak yang dikasih, dia sedang membayar hutang kita. Kalau kita pelajari eskatologi, nanti di penghakiman penghakiman putih, ya, sebelum langit biru bumi baru, ya, langit baru bumi baru, itu ada penghakiman berdasarkan catatan buku kehidupan, dan setiap orang dihukum berdasarkan perbuatan mereka. Dan untungnya kita yang percaya kepada Kristus, ketika penghakiman itu kita tidak termasuk. Amin. Amin, Ibu Bapak. Amin. 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 Sebab kenapa? Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi semua perbuatan kita itu tercatat di dalam buku kehidupan, ya. Si A, si B, semua orang yang percaya kepadanya. Kenapa Yohanes 6 ayat 13? Barang siapa Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak semua orang yang percaya kepada dia, semua catatan buku kehidupan mereka itu dipakukan di atas kayu salib untuk tidak mengadakan catatan kesalahan kita. Ibu Bapak yang dikasihi, oleh sebab itu kita perlu menjaga
keselamatan. Kenapa? Sekelas Yudas, sekelas Rasul aja jatuh ya di dalam dosa. Apalagi pendeta, apalagi majelis, apalagi jemaat. Kira-kira kemungkinan ada nggak? Ada. Oleh sebab itu kita harus menjaga agar kita menjadi bagian daripada keselamatan itu. Tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ya, kalau kita mampu menjaga keselamatan itu, kita tidak akan menjadi bagian dari penghukuman itu. Amin. Amin. Nah, sebagai ayat yang terakhir adalah ayat yang ke-10. Ayat ke-10 ini bagaimana kita mengapresiasi keselamatan atau kasih karunia yang sudah Dapat. kita terima, kita peroleh. Kita peroleh dengan cuma-cuma. Bagaimana kita mengapresiasikan keselamatan ini? Minta tolong dibacakan ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan Baik. dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dipersiapkan ini kan bahasa Yunani protemosa. Protemosa itu artinya ditabiskan. Jadi sebelumnya Allah itu telah merencanakan kita, ya. Allah telah merencanakan kita dengan kasih karunia yang sudah dipersiapkan, diberikan kepada kita, kepada setiap mereka yang percaya kepada Tuhan, untuk kita dipersiapkan, ditabiskan, ya, ditabiskan Allah untuk melakukan Pekerjaan baik, bukan menjadi orang baik. Tadi kita lihat orang baik menyelamatkan tidak? Tidak. Berarti dari untuk tidak berbuat baik diselamatkan tidak? Tidak. Allah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan Baik. baik. Apa sih pekerjaan baik itu? Perbuatan dan pekerjaan baik beda. Jadi, nah yang di sini konteksnya ya, Allah mempersiapkan kita, Allah telah menakbiskan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Apa sih pekerjaan baik? Pekerjaan baik Allah mengasihi, mengampuni, ya, dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu harus kita garis bawahi, ketika Tuhan mau naik ke surga, apa pesan Tuhan? Matius 28 ayat 19-20 sampai 20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Apa artinya? Ada pemuritan. Bagaimana kita mengapresiasi kasih karunia yang sudah Tuhan berikan? Kita berbuat baik dengan cara penginjilan, pemuritan. Kalau kita melakukan pemuritan, berarti kita sebagai guru. Jadi guru gampang nggak? Para teolog sekarang mengatakan bahwa karunia yang tertinggi adalah pengajar. Kenapa? Samuel sebelum jadi imam dia dididik oleh Eli. Rasul-rasul sebelum jadi rasul dididik oleh Tuhan Yesus. Ada yang mendidik.
Kalau kita melihat 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, pengembalaan, dan pengajar, semua ini dididik oleh Yesus. pengajar, pendidik. Nah, kalau kita mau menerima mahkota yang tertinggi, siap-siap jadi pengajar. Supaya kita mendapat mahkota. Ibu Bapak yang dikasih. Itulah bagaimana kita mengapresiasikan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Amin, Ibu Bapak. Amin. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Dulu aku mati. Dulu aku mati, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan jahat. Pekerjaan-pekerjaan dosa. Sekarang aku hidup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Amin, Ibu Bapak. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat kita pelajari bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Hamba-Mu telah berhenti untuk mengutarakan isi hati-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang bertanam di dalam hati kami yang baik, bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kami di tengah masyarakat kami dapat menerapkan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati semua jemaat yang ada di sini, gembala, pastori, gereja yang ada di tempat ini, jadikan sebagai mercusuar di sekeliling ini, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang diberkati, katakan Amin. Tuhan memberkati.